Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke video ketiga, yaitu obat pasca absorpsi. Apa sih yang terjadi pada obat ketika setelah melewati proses absorpsi? Oke, baik. Yang pertama, obat itu bisa disimpan dalam depo jaringan, lalu bisa juga terikat protein plasma, lalu obat itu juga bisa aktif dalam bentuk bebasnya dan berikatan dengan reseptor. Lalu obat itu bisa mengalami metabolisme dan juga bisa langsung diekskresikan, maaf. Nah, ini seperti ini kurang lebihnya. Jadi ketika obat diabsorpsi, dia masuk ke peredaran darah, ke sirkulasi sistemik dalam bentuk bebas. Nah, dapat terjadi berbagai macam hal. Yang pertama, obat itu bisa di metabolisme. Bisa juga obat itu langsung diekskresikan. Lalu bisa juga obat itu, ini yang atas, bisa langsung berikatan dengan reseptor, lalu menimbulkan efek farmakologis. Selanjutnya, kalau enggak, obat itu juga bisa terikat dengan protein dalam peredaran darah. Yang ini. Lalu jika tidak, obat itu juga bisa terikat atau tersimpan dalam jaringan-jaringan di dalam tubuh. Jadi terdistribusi di seluruh tubuh, di beberapa bagian tubuh dan tersimpan di dalam jaringan-jaringan tersebut. Kita kembali sedikit ya. Ini sama yang tadi ya. Jadi pada intinya proses obat pasca absorpsi itu yang pertama bisa obat itu tersimpan dalam depo jaringan, ya, depo-depo penyimpanan dalam jaringan-jaringan tertentu. Obat itu juga bisa terikat oleh protein plasma, utamanya albumin, karena albumin ini protein yang persentasenya terbanyak. Lalu obat juga aktif dalam bentuk bebas seperti yang tadi ya. Lalu juga obat bisa mengalami metabolisme yang kita bahas besok, minggu depan. Lalu selanjutnya obat bisa langsung disekresikan. Oke. Nah, untuk titik penting yang akan kita bahas itu yang pertama adalah yang sisi kehilangan, yang nomor 2 nanti teman-teman bisa baca sendiri, tapi yang akan kita bahas lebih banyak adalah yang sisi ini, contoh sisi kehilangan, gitu kan, protein darah, enzim pemetabolisme dan lain-lain. Lalu ikatan depo penyimpanan yang sifatnya di sini reversible, kita juga nanti akan bahas. Lalu obat yang masuk ke peredaran darah yang nomor 1, hanya sebagian kecil yang berbentuk bebas, bagian besar akan berubah atau terikat pada biopolimer. Itu penjelasannya adalah 2 di bawah. Baik, ini tadi sudah dijelaskan. Nah, ini sedikit framework yang akan kita bahas ke belakang. Kalau yang difusi itu, yang terdiri atas pasif dan aktif, lalu difusi pasif melewati pori, melarut pada lemak, terfasilitasi, lalu yang aktif, transport aktif, dan penositosis itu kita hanya sekilas saja, karena bahasan itu lebih banyak dibahas di farmakologi ya. Nanti mungkin farmakologi molekuler atau bagaimana, atau biomolekuler ya. Lalu untuk yang interaksi, nah ini yang akan banyak kita bahas, yaitu ketika didistribusikan, obat itu akan mengalami interaksi dengan biopolimer di dalam tubuh, baik itu non-spesifik ataupun yang spesifik. Oke, nah ini sedikit penjelasan mengenai distribusi. Jadi setelah obat itu diabsorpsi, maka molekul obat itu didistribusikan ke seluruh jaringan dan organ tubuh. Nah, hingga sampai di jaringan sasaran atau di reseptor sasaran, reseptornya. Nah, terus kecepatan atau besarnya distribusi banyak hal yang mempengaruhi. Kan yang pertama, sifat fisika kimia obat tersebut, terutama kelarutan dalam lemak tadi ya. Kalau makin mudah larut dalam lemak, makin cepat makin mudah sampai di jaringan. Lalu sifat membran biologis yang dituju seperti apa? Lalu kecepatan distribusi aliran darah pada jaringan dan organ tubuh. Tadi ya, kecepatan distribusi atau obat itu ngalirnya cepat atau darah itu ngalirnya cepat atau enggak. Lalu yang keempat, ikatan obat dengan sisi kehilangan. Yang kelima, adanya pengangkutan aktif dari beberapa obat. Cuma untuk yang akan kita bahas lebih dalam adalah yang A dan D. Oke, baik. Nah, ini tadi ya
difusi. Nanti teman-teman bisa pause dan dibaca sendiri. Ini sudah dibaca dulu. Nah, yang pertama, difusi pasif dan difusi aktif. Kita sudah bahas, bukan saya ya, mungkin ada dosen yang lain, tapi pada intinya teman-teman lebih lengkapnya bisa mengerti difusi pasif itu di mata kuliah lain, entah farmakologi atau biomolekuler. Oke. Tapi pada intinya kalau difusi pasif itu apa, teman-teman pasti sudah tahu sendiri, sudah tahu mungkin ya, sudah dapat kuliah. Nah, di sini kita lebih membahas mengenai bahan obat apa sih yang bisa masuk melalui mekanisme tersebut ya. Jadi obat yang seperti apa, sifat-sifat yang seperti apa yang bisa mengalami kejadian tersebut. Yang pertama contohnya difusi pasif melalui pori. Jadi membran sel itu memiliki pori. Nah, untuk diameternya secara umum adalah 4 angstrom. Dan membran ini juga bisa dilewati obat-obat hidrofil. Kriteria selain yang itu ya sifatnya lipofil yang dia bisa melarut ke dalam lemak. Nah, kalau yang lewat pori ini, beberapa obat yang sifatnya hidrofil, dia bisa terabsorpsi atau larut lewat melalui pori yang diameternya 4 angstrom tersebut. Nah, syaratnya adalah obat itu diameternya lebih kecil, jelas ya. Kalau lebih besar nggak muat. Lalu jumlah atom C-nya kurang dari 3, ini secara umum, dan BM-nya biasanya kurang dari 150. Nah, sama ya ini yang tadi kecepatan difusi bergantung dari perbedaan kadar antar membran. Jadi kalau perbedaan kadarnya sangat tinggi, maka kecepatannya juga semakin cepat juga ya. Ya contoh lah kayak yang tadi kita naik bis Transjakarta. Kalau yang dari Jakarta juga atau naik angkutan misalnya, kalau kadar manusia di luar bis itu semakin banyak, orang berkerumun, antri makin panas, maka orang pengen cepet-cepet, ayo ndang masuk gitu, ndang cepet. Nah, kalau orangnya longgar ya santai-santai aja karena mungkin semua orang mungkin masuk gitu ya atau mungkin muat bisnya. Nah, tapi kalau berkerumun gitu pasti orang-orang pengen cepet-cepet, ayo segera untuk ke barrier yang satunya gitu ya, ke sisi yang satunya. Nah, untuk difusi ini pengecualiannya ada, yaitu membran lain, yaitu sel glomerulus di kapsula Bowman pada ginjal gitu ya. Nah, untuk karakteristiknya membran sel di sini adalah obat-obat yang bisa melewati pori itu dia dengan diameter yang kurang dari 40 angstrom. Artinya pori-porinya lebih besar dan berat molekul yang hingga kurang dari 5.000. Kalau yang tadi kan cuma kurang dari 150. Artinya karena memang organ ginjal ini adalah organ yang di sisi glomerulusnya itu adalah tempat obat-obatan untuk diekskresikan. Jadi sebagian besar memang lewat ginjal. Oleh karena itu mungkin di sini memang sudah dari sononya untuk filtrasi di sini obat-obat filtrasi untuk obat-obat untuk diekskresikan memang spek dari membran selnya beda dengan membran sel yang lain gitu kan. Yang kedua, difusi pasif dengan cara melarut pada lemak penyusun membran. Oke, ini sama ya, kelarutan senyawa organik dalam lemak memiliki kaitan dengan mudah atau tidaknya senyawa tersebut dalam menembus membran sel. Itu artinya yang tadi ya, kalau semakin bagus koefisien partisinya, semakin dia sifatnya lipofil, maka proses melarutnya juga semakin mudah gitu kan. Selain itu sifat pK obat tadi ya, dan dihubungkan dengan pH lingkungannya juga berpengaruh. Karena apa? Karena memang kondisi di mana obat itu bentuknya seperti apa gitu. Dan sudah kita bahas di awal tadi. Nah, untuk yang difusi pasif dengan fasilitas di sini lebih ke karena obat-obat itu apa namanya? Adanya suatu pembawa. Jadi ada messenger yang membantu obat itu dapat berpenetrasi melewati membran walaupun obat itu ukurannya itu lebih dari pori-pori karena ada suatu messenger atau suatu ya istilahnya kalau orang mau masuk kerja ya ada orang dalam gitulah. Yang tadinya mungkin belum masuk kriteria akhirnya bisa masuk.
Nah, kecepatan penetrasi dengan difusi pasif fasilitas ini itu hingga 10 sampai 10.000 kali penetrasi pada lemak kecepatannya. Nah, ini ininya apa namanya? Ilustrasinya seperti itu. Yang atas difusi pasif, yang bawah pasif terfasilitasi. Nah, kalau yang ini ini sama ya. Tuh. Nah, teman-teman lihat di sini ada protein channel yang untuk membantu molekul-molekul obat untuk masuk ke dalam ini ruang intraseluler. Ini juga ada ya. Kalau detailnya ini nanti ada di farmakologi. Mungkin teman-teman lebih banyak mendapat di farmakologi molekuler ya. Oke, selanjutnya difusi aktif. Difusi aktif itu sistemnya beda dengan difusi pasif. Kalau pasif tidak memerlukan energi, bedanya kalau yang aktif memerlukan energi untuk memindahkan dari ruang ekstraseluler menuju ruang intraseluler. Nah, selanjutnya itu intinya seperti itu. Lalu untuk pinositosis ini juga mekanismenya mirip dengan sistem fagositosis pada bakteri, artinya obat-obat yang molekulnya besar biasanya ya itu masuk ke dalam ini ruang intraseluler dengan cara melewati membran itu, dan si membran ini membentuk suatu misel lapisan seperti ini. Nah, kalau yang teman-teman lihat kiri itu, kalau fagositosis bakteri kan seperti itu. Nah, pinositosis juga ini apa namanya, hampir mirip ya. Dan obat yang masuk ini, yang sudah masuk dalam vesikel ini nantinya akan dilepaskan ke dalam ini apa namanya, ke ruang sisi satunya, sisi intraseluler. Oke, tapi untuk ini memang di bukunya kurang dijelaskan karena kurang banyak dibahas karena prosesnya lambat, jadi dipandang kurang penting. Saya juga kurang paham untuk yang terkini, penelitian terkini mengenai ini ya apa namanya, pinositosis ini apakah banyak dibahas atau mungkin ada penelitian tertentu yang menunjukkan pentingnya pinositosis, bisa jadi ada. Oke, nanti teman-teman juga di tugas yang akan saya kasih silakan sebebasnya untuk mencari yang saat ini ada seperti apa gitu ya. Pokoknya nanti aja. Kayak yang ini contoh yang transport aktif. Kalau transport pasif dia kan masuk. Jadi perbedaan kadar di sini. Perbedaan kadar juga berpengaruh. Akhirnya masuk ke dalam ruang intrasel ini kan obat-obat itu. Nah, kalau yang kiri difusi lewat ini apa namanya? Lipid bilayer baik lewat pori atau melarut pada lemak tadi ya. Lalu yang difusi terfasilitasi ada fasilitas untuk masuk gitu ya. Ini walaupun mungkin beberapa obat ukurannya lebih besar dari ukuran pori. Kalau yang transport aktif, kalau tadi dijelaskan ya tidak ada bergantung pada perbedaan kadar antara membran. Jadi karena adanya suatu ATP energi, maka obat tersebut atau bahan apapun di sini bisa masuk ke dalam ruang intraseluler. Tuh. Oke, nah di sini lebih ke rangkumannya. Jadi kalau teman-teman mungkin lebih rincinya kan di farmakologi molekuler. Alhamdulillah. Kalau di sini kita hanya bahas sedikit saja, cuma yang penting tahu perbedaannya. Difusi pasif ada 3 macam, lalu ada difusi aktif, transport aktif maksudnya ya, lalu pinositosis. Jadi kalau yang difusi pasif melewati membran, lalu yang melarut pada lemak juga di membran bariernya kan. Lalu yang messenger atau pembawa itu dengan adanya molekul pembawa yang membantu memasukkan. Difusi aktif itu melalui transport aktif, dan pinositosis itu khusus di molekul-molekul besar yang bisa masuk. Oke. Ini nanti teman-teman bisa baca sendiri. Pada intinya yang sisi bawah itu yang warna hijau bawahnya itu merupakan sifat-sifat ini apa dan apa yang terjadi di proses distribusi tersebut. Nah, pengecualian itu yang di difusi pasif pada membran dengan pori, yang di pori itu pada ginjal karena ada spesifikasi khusus pada organ tersebut. Oke.
Nah, ini cuma sekilas saja tadi. Nah, untuk yang lebih lengkapnya yang interaksi dengan biopolimer. Oke, suatu obat atau apapun atau molekul asing yang masuk ke dalam tubuh itu dapat terjadi interaksi, dapat mengalami interaksi dengan biopolimer di dalam tubuh. Jadi intinya ada interaksi ini umumnya dihindari, tetapi juga bisa bermanfaat. Nah, ada kasus-kasus tertentu gitu ya. Nah, terus interaksi obat dengan biopolimer pada tubuh, jadi polimer biologis, itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama secara non-spesifik, yang kedua secara spesifik. Oke, untuk non-spesifik maksudnya apa? Maksudnya dengan yang umum ada di dalam tubuh, seperti protein, jaringan, asam nukleat, mukopolisakarida, lalu jaringan lemak gitu. Dan untuk interaksi yang spesifik, contohnya obat tertentu dengan enzim biotransformasi atau reseptor tertentu. Nah, ini biasanya kaitan yang spesifik ini adalah dengan respon farmakologis suatu obat. Oke. Nah, yang pertama, interaksi dengan biopolimer. Ini nanti saya jelaskan dulu. Ini juga nanti teman-teman bisa baca, lalu kita akan saya ilustrasikan lewat tulisan lagi. Oke, untuk yang protein. Jadi pada intinya di dalam tubuh kita itu sekitar untuk di dalam peredaran darah sekitar 6,5% komposisi darah itu merupakan suatu protein. Nah, dari seluruh protein itu sekitar 50%-nya adalah albumin. Jadi protein banyak ya. Oke, tapi kebanyakan adalah albumin memang. Nah, protein terutama albumin itu kan sifatnya amfoter gitu kan. Kalau teman-teman belajar tentang protein, ada sisi NH, ada sisi amino, ada sisi asamnya gitu kan. Nah, sifat amfoter ini bisa menyebabkan si protein ini bisa berinteraksi dengan obat yang sifatnya kation maupun anion. Jadi keduanya bisa karena sifatnya yang amfoter. Nah, kalau obat bebas ini berikatan, ada suatu obat yang terabsorpsi dan free drugs tadi yang masuk dalam peredaran darah, dia bisa berinteraksi dengan protein. Ketika jumlah jadi berikatan dengan protein sampai ikatannya itu jenuh dengan protein yang ada dalam darah. Maka ketika ikatannya jenuh atau kadarnya sudah jenuh dengan protein, itu maka obat bisa juga pelan-pelan terlepas lagi. Kalau misalkan gini ya, nanti saja pada intinya saya jelaskan di tulisan. Lalu ini bisa juga jadi manfaat, bisa juga jadi kekurangan karena untuk obat-obat yang sifatnya toksik atau yang harus punya kadar tinggi itu juga akan terganggu dengan adanya protein. Sebaliknya kalau kita ingin suatu obat yang beberapa obat ini memang masa kerjanya bisa sangat panjang yang hubungannya karena protein ini, maka itu juga jadi keuntungan untuk kita kayak albumin tadi ya. Yang kedua, interaksi dengan jaringan. Nah, jaringan di dalam tubuh ya bisa contohnya di sini klorpromazin dan quinacrin, yaitu obat ini kan terabsorpsi kemudian didistribusikan dan obat ini memiliki afinitas yang tinggi pada jaringan-jaringan tertentu di dalam tubuh. Contohnya klorpromazin. Ketika kita minum dan diabsorpsi oleh tubuh, maka klorpromazin akan terdistribusi ke seluruh tubuh dan terkumpul sebagian besar di otak, di jaringan depo otak, depo penyimpanan otak ya. Nah, kalau quinacrin lebih banyak di hepar. Oke, nah perbandingannya adalah kalau yang klorpromazin 501 banding 11, artinya ketika masuk 512 ini, 512 klorpromazin, maka 501-nya akan berada dalam otak. Dan 11-nya tersisa hanya 11 di dalam plasma. Quinacrin malah lebih parah. Jadi di hepar dia berada 200 dan di plasma hanya tersisa tinggal 1. Oke, ini maksudnya secara nyata bahwa kalau kita memberikan obat yang dengan dosis tinggi belum tentu sama dengan respon farmakologisnya karena memang bisa jadi obat itu terdistribusi di area-area tertentu di tubuh kita ya.
Nah, ini sekilas saja. Jadi ada juga yang berinteraksi dengan asam nukleat. Oke, jadi sehingga mengganggu ya kalau tadi ada dengan albumin, ada disimpan di jaringan lain, lalu di sini ada juga yang dapat berinteraksi dengan DNA atau RNA. Contohnya quinacrin juga dan obat anti malaria ada. Lalu mukopolisakarida ini juga, yaitu teman-teman bisa baca, molekul gula atau sakarida untuk membangun organ dan jaringan tubuh. Nah, si mukopolisakarida ini terdiri atas gugus-gugus polar dan sebagian besarnya muatannya negatif. Maka kalau ada obat yang bermuatan positif, bisa jadi terjadi interaksi. Lalu untuk jaringan lemak, beberapa obat terbukti dapat tersimpan dalam lemak dan juga mengganggu aktivitas obat tersebut. Contohnya thiopental dan hexafluorenium. Nah, seperti ini ya, ininya apa namanya, ilustrasinya. Jadi obat yang diabsorpsi tadi udah ya, udah kayak saya nggak tahu ini udah belum, tapi pada intinya diabsorpsi dan dalam bentuk bebasnya dia bisa berikatan dengan ini protein dalam darah, lalu bisa juga langsung berikatan dengan reseptornya sehingga menyebabkan respon farmakologis, bisa juga disimpan dalam jaringan-jaringan di dalam tubuh tadi ya. Nah, bisa juga di metabolisme yang ini kita bahas minggu depan. Bisa juga langsung diekskresikan. Nah, contoh-contohnya ini ya, salah satunya misal suramin, klorpromazin, dan hexafluorenium. Oke, saya ini dulu. Stop share, kita ganti ke whiteboard. Nah, baik ya. Yang pertama, suramin tadi ya, yaitu antitrypanosoma. Ketika kita berikan dengan intravena, ini ya, ini peredaran darah. Lalu kita berikan, injeksikan secara intravena, maka dia akan masuk ke peredaran darah. Gitu ya. Nah, di darah ini suramin ini contohnya gambarkanlah dengan kotak ini ya. Nah, ada protein albumin. Saya lupa molekulnya, pada intinya nih protein lah ya, protein. Nah, dia bisa berkaitan dengan surinamin ini. Besarnya berapa saya kurang paham, tapi pada intinya kita sederhana aja gini ya. Jadi ada yang surinamin dalam bebas, ada juga yang terikat dalam protein plasma. Kalau terikat seperti ini, misalkan reseptornya di sini ya, reseptor surinamin. Suramin. Oke, maka ketika dia berikatan dengan reseptor, akan timbullah efek farmakologi. Efek seperti ini, menghasilkan efek ya. Nah, pertanyaannya kemanakah si ini? Nah, ini kan. Nah, dia seperti ini saja. Jadi hanya berikatan dengan albumin. Nah, seiring berjalannya waktu, si suramin yang seperti ini akan di metabolisme sehingga diekskresikan. Ekskresi. Artinya apa? Misalkan suramin yang tadinya 100 akhirnya turun menjadi 50. Nah, 50 ini diekskresikan. Oke, untuk 50 sisa ini, maka kesetimbangannya si suramin yang tadinya berikatan dengan protein plasma, oke, yang ini, maka dia akan terlepas menjadi protein juga dan nah, ini suramin bebas. Nah, seperti ini ya. Nah, inilah yang akan mengisi posisinya si ini yang ditinggalkan tadi. Begitu seterusnya sampai
kadar obat yang normalnya kadar obat itu harusnya ketika diabsorpsi lalu lalu habis apa namanya, diekskresikan, maka ketika suramin berikatan, maka tadinya seperti ini, penurunannya adalah ini, bisa semakin panjang. Oke. Nah, ini ya. Kalau ini kadar efektif maksimal, kadar efektif minimal. Nah, si suramin ini bisa lebih panjang. Bahkan harusnya grafiknya sampai sini. Nah, sampai sana. Oh, saya lupa belum kasih. Ini kadar, ini waktu. Oke ya. Jadi kalau kita buat grafik antara kadar terhadap waktu, obat yang tadinya mungkin obat normal itu seperti ini profilnya, maka kok si suramin, karena pengaruh protein plasma tadi, dia efeknya bisa seperti ini. Tuh. Oke, selanjutnya untuk yang klorpromazin pada depo otak. Ya. Bentar. Nah, ini udah. Nah, pada di depo otak, contoh klorpromazin. Klorpromazin diabsorpsi, masuk ke peredaran darah, nah gini ya, lalu didistribusikan kemana-mana. Ini manusia, contoh ya. Nah, didistribusikan. Dan sebagian besar dia berada di DP otak. Di sini. Oke, di plasma sendiri hanya sedikit. Kalau depo itu 501, di plasma itu tinggal sisa 11. Ini ya perbandingannya. Nah, seperti ini. Jadi pada intinya ketika kita meminum klorpromazin, kayak dia diabsorpsi lalu didistribusikan ke seluruh tubuh, maka sebagian besar keberadaan si klorpromazin ini, itu berada di DP otak. Nah, inilah yang menyebabkan ketika kita misalkan memberikan suatu obat ini yang kurang baik ya, itu misalkan terlihat banyak gitu ya, misalkan 500 gram, 600 miligram, maaf. Maka sebetulnya yang ada di plasma darah hanyalah sekitar plus minus ya ini berapa ya, 13 miligram gitu ya. Di sini mungkin 570 di otak gitu ya. Sebaliknya jadi apa ya namanya, efeknya itu nggak kelihatan karena memang sebagian besar obat ini masuk ke dalam depo otak di sini. Ini ya. Nah, itulah. Ini interaksi yang kedua. Untuk interaksi yang kedua udah. Satu lagi apa tadi? Oh, hexafluorenium. Oke. Satu lagi. Nah, sama ya untuk jaringan lemak di sini sama. Sama mirip kasusnya seperti klorpromazin tadi. Yang ini ya. Bedanya kalau yang hexafluorenium. Nah, obat ini masuk ke peredaran darah ya. Lalu didistribusikan gitu ya. Dan dia masuk ke jaringan lemak. Tuh. Jadi yang tersisa di dalam darah itu di sini saya tidak menemukan perbandingannya, tetapi sebagian besar masuk ke jaringan lemak dan sebagian kecil di di peredaran darah. Yang artinya
Obat ini kan fungsinya itu senyawa ini untuk memblok syaraf. Jadi, eee, anestesi gitu kan. Makanya ketika kita berikan pada dosis tertentu, dosis A, maka dia tidak efektif karena hanya sebagian kecil inilah yang berfungsi untuk sampai reseptor reseptor. Sehingga, yang di sininya lebih banyak di penyimpanan jaringan lemak, gitu kan. Ini kayak gini. Nah, kenapa kita bisa tahu? Karena pada penelitian, eee, klorpromazin yang kita berikan pada tikus yang sebelumnya sudah diberikan anestesi lain, yang juga ternyata anestesi tersebut, tersimpan dalam jaringan lemak. Jadi jaringan lemak ini jadi kita berikan 2 obat ya, obat A dan hexafluronium maaf, obat A, ini hexafluronium, maka pada sebelumnya pemberian pertama itu, ini ya, ini pemberian pertama, jaringan lemak ini sudah terisi jenuh oleh obat A. Di sini contohnya, misal ether atau siklopropan. Oke, oleh karena itu si hexafluronium ini bisa langsung masuk ke sini. Jadi nggak banyak yang di sini, tapi dia banyak di sini. Sehingga efeknya bisa terjadi. Kalau ini kan enggak, kalau yang awal tadi. Nah, ini contoh dari berobat yang dia memang apa namanya, berinteraksi dengan jaringan lemak. Nah, beberapa interaksi itu bermanfaat. Seperti ini ya tadi yang, nah ini, oke, yang suramin ini efeknya bermanfaat karena dia memperpanjang durasi obat. Durasi ya, durasi naik, makin lama, makin panjang ke sana kan. Karena tapi juga ada interaksi yang merugikan seperti ini kan tadi, klorpromazin dan oke, oke. Baik, kita kembali ke materi yang oke. Jadi pada intinya interaksi yang terjadi seperti tadi ya. Nah, kalau tadi non-spesifik, yaitu zat-zat yang ada dalam tubuh, maka ada juga interaksi yang spesifik. Nah, di sini lebih kepada suatu interaksi yang menimbulkan respon farmakologis atau perubahan fungsi fisiologis. Nah, contohnya, yang pertama interaksi obat dengan enzim biotransformasi. Yang kedua, interaksi obat dengan reseptornya, jelas ya. Kita yang kedua dulu, jadi ini nggak perlu saya jelaskan, pada intinya obat tertentu itu pasti akan berkaitan dengan reseptor tertentu yang cocok dengan afinitasnya, itu interaksi obat yang spesifik antara obat X dengan reseptor X, obat Y dengan reseptor Y, itu namanya interaksi obat dengan secara spesifik, biopolimer yang spesifik, dan hal ini dengan reseptor. Yang kedua, bisa juga dengan suatu enzim yang merupakan enzim biotransformasi. Artinya, kalau di tubuh kita kan ada yang namanya mekanisme fisiologi tertentu, perubahan antara zat A menjadi zat A1, zat A2, dan seterusnya yang diperantarai oleh enzim-enzim tertentu. Oleh karena itu, ada suatu obat yang berinteraksi, baik itu menghambat ataupun menginduksi enzim tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan interaksi obat dengan enzim biotransformasi. Nah, contohnya yang paling gampang adalah yang allopurinol ini, kalau teman-teman lihat. Oke, nah ini ya. Kalau yang kanan itu yang dengan reseptornya, tuh, ini ya. Kalau yang kiri, contoh contoh interaksi dengan enzim biotransformasi. Ini gampang. Kalau yang teman-teman belajar farmakologi itu ya, allopurinol kan salah satu obat untuk menghambat biosintesis asam urat. Nah, caranya itu kan dengan menghambat ini jalur biosintesis asam urat ini kan dari asam nukleat yang di sini ada purin ya, asam nukleat purin itu dia bisa di apa
di metabolisme menjadi hipoksantin dengan enzim tertentu, lalu di metabolisme lanjutan dengan enzim santin oksidase menjadi santin, lalu santin ini juga di metabolisme lanjut lagi menjadi asam urat dengan perantara enzim santin oksidase. Nah, beberapa obat itu bekerja di sini. Ya, allopurinol, febuxostat ini berinteraksi dengan enzim santin oksidase ini untuk menghambat, ya. Jadi kalau dihambat ini maka asam urat itu sulit untuk terbentuk karena perubahan dari hipoksantin menjadi santin, dari santin menjadi asam urat itu dihambat gitu. Nah, interaksi inilah yang disebut dengan interaksi enzim biotransformasi. Oke, yang ini ya, yang ini. Oke, ini secara umum teman-teman untuk lebih memudahkan saya buat ininya apa ya, rangkumannya. Pada intinya yang kita pelajari pada hari ini adalah absorpsi dan distribusi. Nah, absorpsi itu utamanya di saluran cerna ya, yang paling atas itu kita lihat atas kanan ada faktor-faktor penentunya dan yang paling penting teman-teman pelajari adalah koefisien partisi. Yang kedua, sifat asam basa dan tempat aksinya bagaimana dan kapan dia berbentuk molekul ataupun berbentuk ion. Tuh. Selanjutnya organ lain contohnya ada paru-paru tadi ya yang lebih banyak dibahas itu juga ada koefisien partisi gas darah. Lalu selanjutnya difusi pasif, pori-pori, difusi pasif dan difusi aktif. Yang pasif itu ada yang lewat pori, larut lemak dan difasilitasi itu bagaimana sih gitu ya? Perbedaannya apa? Sudah saya rangkum tadi. Lalu yang difusi aktif contohnya seperti apa gitu kan? Perbedaannya apa sih dengan yang pasif? Lalu yang pinositosis itu maksudnya gimana gitu? Untuk molekul yang seperti apa? Lalu yang terakhir adalah interaksi dengan biopolimer pada tubuh. Nah, interaksinya bisa non-spesifik dan bisa bersifat spesifik. Kalau non-spesifik adalah zat-zat yang umum ada, jadi nggak khusus gitu ya. Dan semua bisa terjadi, misal obat A dengan protein bisa, obat B dengan protein bisa, obat C dengan protein bisa. Kalau spesifik biasanya spesifik, obat A biasanya dengan A gitu ya, dengan sisi A atau obat B ya biasanya dengan reseptor B seperti itu. Contohnya yang non-spesifik bisa obat berikatan dengan protein, lalu dengan jaringan, dan lain-lain tadi ya, ada lagi lemak, asam nukleat, dan sebagainya. Kalau untuk yang spesifik, teman-teman juga bisa lihat ada interaksi obat dengan enzim biotransformasi, lalu interaksi obat dengan reseptornya. Gitu ya. Oke, baik. Sekian untuk kuliah kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf juga karena kesalahan teknis, jadi uploadnya agak telat. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.